nggak mau mereka bakal masuk secara berbarengan ke jungle dari lawan atau coba untuk menangin dari sisi objektifnya. Karena untuk turtle yang pertama diambil Eko, mau gak mau di sini turtle yang kedua bakal mati-matian diambil oleh Blacklist. Oke, tapi kali ini satu buah setup tim fight sudah mulai dibuka begitu saja, tapi Numen Dash yang connect karena dua pemain. Dia mencoba untuk bertahan dan Kaltis yang akan menjadi korban first blood di menit yang keempat. By Infinix berhasil didapatkan oleh Blacklist International dan makan dengan Turtle Slain by UBS berhasil juga diamankan oleh Blacklist. Sementara kali ini pergerakan dari Benny Kitty bakal coba dipukul mundur bersama dengan Yawi. Haji memberikan poke damage tentunya dengan sedikit damage yang begitu perih dari seorang Haji. Untung tidak kena efek dari fight ya. Yep. Jadi masih bisa diberikan kesempatan untuk bertahan dari seorang Yawinya. Oke. Di bawah pertempuran kalau kita lihat dari minimap tidak henti-hentinya terjadi. Terus berantem antara Yuzong dan juga Lapu-Lapu. Di atas Oheb dan juga Benny Kitty masih dengan leveling yang sama. Belum ada yang terlalu signifikan perubahan yang terjadi di daerah tersebut. Hanya saja sekarang di area mid, Venus sudah mendapatkan satu posisi yang jauh lebih berarti. Siapapun yang nantinya lewat bisa kena charge ataupun bisa terkena langsung karena Nomionnya. Iya, itu tadi 19 yang memang on point dilakukan oleh Venus dengan menggunakan flicker juga. Dari itemnya Golden bersama dengan Corrosion sudah selesai. Ini karinya sudah sangat-sangat sakit sekali. Dan dia tinggal beli saja misalnya untuk shoes-nya untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Oke, ada konsil dan siapa yang akan ditabrak? Dan itu adalah Venus. Coba lihat zaman Forza dikeluarkan tapi Venus masih bisa bertahan. Bahkan untuk kali itu ternyata tidak bisa bertahan lagi. Tapi Oheb langsung dihilangkan pula dengan kehadiran dari Kaltesi. Walaupun ada Pedro Heaven dimiliki oleh Benny Kitty. Dan sekarang waktunya untuk bisa menghancurkan langsung karena Outer Tara yang ada di area dari Gotland. Dengan pergerakan yang cukup cepat dari Kaltizi, langsung membantu seorang Yawi tentunya yang tadi sempat hampir aja ditumbangkan oleh Oheb. Namun ternyata dengan Deviant Sword yang berhasil diamankan oleh Kaltizi membuat Oheb tidak mampu untuk menumbangkan Yawi. Dan kali ini di area midnya kembali dibuka Haji. Kebuka satu buah ruangan mulai bahkan dari Yawi mencoba untuk bertahan. Wise terlalu jauh dan bakal coba ditahan. Kaltizi mulai datang lagi dan lagi. Sanford pun datang dengan Black Dragon Form mengincar ke arah seorang Haji dengan Petrify-nya. Edward mencoba untuk memberikan tapi ternyata My Venus bertahan di area backline-nya. Oheb datang lagi dan Edward mencoba untuk menahan Sanford di area depannya dan tertahan di area turret di area midnya. Pertempuran terjadi di dua sisi. Namun ternyata kali Zamar Podi dikeluarkan pula karena Edward tidak bisa bertahan di sisi lagi tersisa pada Blink tapi malahan. Oh no. Hilang sudah untuk Benny Kitty. 1-1 karena posisi dari Benny Kitty yang berhasil ditumbangkan oleh Oheb. Tapi lagi-lagi datang kali ini. Oh my god, oh my Venus terkena efek slow. Dan tiba-tiba ada mouse yang sepertinya akan menahan sedikit war team fight di area midnya Pak Pulung. Itu lagi seru banget padahal. Oke, tahan, relax, santai, tenang. Tarik napas dalam-dalam, dibuang perlahan nih. Jual beli pukulan ya yang lagi terjadi sekarang. Dan kelihatan memang dari Blacklist mereka ingin keunggulan level yang didapatkan oleh Wise ini tetap bertahan. Dan mereka pastinya bakal mancing terus-terusan untuk team fight karena unggul 2 level dibandingkan dengan jungler lawan, dibandingkan dengan Link. Ini adalah kesuksesan untuk Barats. Dan Baratsnya dia jalan aja begitu dari wall tadi. Dia nabrak turretnya, di dive in karena tahu di samping dia juga ada Lapu-Lapu yang bisa langsung melompat ke bagian belakang. Iya, dan sekarang baru kelihatan nih harusnya ada yang jomplang dari area Godlanernya mereka. Ada satu hal yang dimana untuk karinya ini mendapatkan terus-terusan point kill, sementara itu untuk Benny Kitty malah kebalikannya gitu Om. Iya. Dan kalau dari duel maksimumnya ya antara misalnya Lunox, dari Harit dan juga bersama dengan si Kari. Ya, ini Karinya cepet banget. Kalau Kari bisa masuk tiba-tiba ngasih serangan dadakan, dia bisa menang. Tapi kalau untuk Haritnya sendiri, tim fight besar yang bakal jelas menjadi salah satu faktor keuntungan untuk Harit. Zaman Horn, Manipulation. Cuma di sampingnya ini dengan adanya Lapu-Lapu yang menurutku menjadi faktor pembeda juga. Lapu-Lapu yang langsung bisa memisahkan tim fight kayak Reload Manipulation nggak bakal ditutup. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita bakal paksa untuk masukin damage terus-terusan. Weapon Fighter lagi tuh sebelah Kaltesi sedikit lagi. Kita lihat ada lagi Type Soble dan siapa yang mendapatkan satu turtle tersebut menjadi milik dari pemain Blacklist yaitu Wise. Dan sekarang mereka dengan tidak ada retribution masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi arah Purple Buff dan kehilangan Purple Buff Kaltesi. 2 turret di tangan Blacklist International dan kali ini keberadaan di freeze ternyata ditahan guys. Dipakai lagi skema yang begitu jahat ini. Benar-benar disisakan si kecilnya. Dan sekarang ada satu orang lagi. Oheb. Coba lihat attack speed yang dia milikin. Lenyap dengan seketika.
Ditahan itu sih sebenarnya. Ya, dari Blacklist ya. Menurutku mereka pengalaman banget untuk berhadapan dengan Assassin loh. Tiap kali mereka berhadapan dengan Assassin, mereka selalu Bermain kayak gini. ya ini pola permainan waktu lawan Assassin. Kita akan ngeharas entah itu purple, orange di early game. Begitu masuk ke mid game-nya, kita akan haras di purple buff. Sebisa mungkin gak kasih main purple buff yang diambil freeze untuk purple buff sendiri. Dan bahkan mereka nggak clear turret di area bawahnya karena mereka tahu mereka bisa masuk ke area jungle-nya itu di bagian purple-nya si Kartizi. Jadi mungkin bakal coba ditahan terlebih dahulu. Dan kali ini dengan satu buah Tempest of Blade yang tadi sempat di pop up juga oleh Kartizi di area turtle-nya. Yep. Ini ngebuat dia tahu dia sendirian, dia nggak mau terlalu overcommit sehingga ya udah ngelepas turtle-nya. Tapi kali ini Wise bakal coba tertahan dengan satu buah barrier. Masih belum dapetin big guy-nya tapi ternyata backup-nya cukup depan dari ada backline-nya. Wahab berhasil untuk menemukan Sunfall kali ini dan Yawi bener-bener dipok habis-habisan tapi di area mid-nya ternyata ada satu buah real manipulation dan seorang Haji mencoba untuk mencari ke arah satu pemain yaitu Yawi yang udah terlihat low, namun ternyata pemain dari Blacklist mereka lebih memanfaatkan untuk mendapatkan satu buah terlihat objektif. Dan Benny Cutie lagi-lagi apakah dia bakal bisa untuk menumbangkan Wise kali ini, dan Wahab yang tidak mengetahui keberadaan dari Benny Cutie, tapi Kartizi bakal coba buying time terlebih dahulu dan bakal coba dikejar oleh Oh My Venus bersama dengan Edward. Oke, mulai langsung dikejar. Coba lihat begitu ramainya pemain yang dimiliki oleh Blacklist. Guna untuk bisa Wah, bagus banget Edward. Predict move yang begitu indah dikeluarkan oleh Edward. Dan kali ini Kartizi gak akan dikasih pulang, gak punya energi yang cukup, tapi Oheb tentunya bisa menumbangkan Kartizi yang tidak bisa lari kemana-mana lagi Pak Pulung. Wah, ada sekarang Lordnya udah nongol dari purple buff, si kecil belum menghilang. Dan sejauh ini hanya akan ada satu purple buff sampai endgame kalau memang si kecil tidak dihancurkan. Benar, dan inilah yang ditahan mereka. Oke, kalau purple buff-nya mau diambil boleh, tapi kita akan maksa untuk team fight. Dan team fight kalau dimainkan, Eko mereka bakal kalah. Levelnya jauh, ada level gap yang kejadian sekarang. Ohebnya level 12, Benny Cutie level 10. Oh, dan akhirnya Oheb untuk sementara waktu ada peringkat pertama untuk total kill di M-Series sampai dengan sejauh ini. 233 nyalip Ciko guys, 232. Hampir ya. Beda satu poin ya. Iya, Ciko guys sudah nggak bisa lagi melanjutkan deh ya, karena untuk di sini juga Ciko guys sudah bisa dipulangkan juga untuk timnya. Sunford, Dragon Pop dikeluarkan. Udah ada lagi Lord yang menghilang dengan cukup cepat. Edward masih mencari posisi untuk bisa lompat ke dalam. Lordnya dihilangkan karena ini masih Lord yang pertama masih anteng. Tapi udah ada satu konsil. Lumion Blast diganggu dengan barrier dan hilang sudah. Wild Charge Flicker. Ada lagi Real World Manipulation dibalaskan Real World Manipulation. Tapi bagian belakang ada dua orang yang sepertinya langsung mendapatkan damage yang cukup banyak. Kartizi dipelikerin, dikejar habis-habisan. Kartizi bisakah? Hilang lagi efek dari Fendi, dikeluarkan oleh Valentina pun langsung masuk pada tubuhnya. 1 untuk 3 dan kali ini Blacklist mereka memberikan pressure masuk ke area base dari Eko Filipin. 4 pemain langsung berfokus untuk mendapatkan base turret terlebih dahulu di area atas. Sementara Sanji bersama Sunford apakah mereka bisa untuk melakukan verify, dan bahkan efek daripada connect ke serang Sanji. Sunford bakal ditahan di area depannya, namun ternyata Edward terlalu memaksakan masuk ke area base dari Eko. Sementara Sanji sudah mulai datang bersama dengan Yawi. Wild Charge di pop-up begitu saja. Wise dengan efek pasif big guy-nya masih bisa menjadi garda terdepan yang cukup kuat dari Blacklist. Efek Tarifight dari seorang Haji yang ngebuat Sanji hampir aja itu bisa di pick off. Namun ternyata Sanji masih bisa bertahan. Tapi Wise sendirian, hati-hati. Satu buah Summon Force dibuka oleh Benny Cutie. Backup-nya cukup jauh, namun Oheb berhasil untuk mendapatkan positioning yang baik. Tapi di area backline-nya Kartizi ngebuka dengan bahkan dengan satu buah Petrify dari Sunford membuat Oheb tumpang begitu saja, dibalikin keadaannya. Wise hilang begitu saja, dua pemain ditukarkan satu dari Eko Filipin. Wow, sebuah serangan dadakan, serangan balasan diciptakan oleh pemain dari Eko. Ini tepat berada di depan dari pemain-pemain Blacklist loh. Entah ini disangka atau tidak, tapi mereka terang-terangan untuk melakukan itu walaupun dalam under kondisi dari seluruh playernya loh. Ya, mungkin usaha yang memang harus dipaksakan oleh Eko ya, tapi menurutku dari Blacklist mereka juga masih cukup tenang. Ya, satu purple-nya masih bisa Waduh, Wild Charge-nya connect lagi. Ada Real One Manipulation di bagian belakang. Coba lihat, akankah bertahan? Tidak. Oh My Venus langsung menghilang, tapi Edward masih berjuang seorang diri. Benny Cutie berhasil dihancurkan. Edwardnya sangat sulit untuk dilumpuhkan, dan Haji hampir saja bisa menabrak mereka dengan Wild Charge. Dia mau ngincer ke arah Sunford yang udah low banget, tapi ternyata Sunford masih bisa bertahan, masih bisa mundur tentunya. Dan Wild Charge yang di-copy sama seorang Haji.
ternyata masih bisa untuk sedikit aja ya. Ini memberikan poke ke arah pemain-pemain yang tadi sebenarnya dia ngincer ke Sanford tapi masih bisa di backup oleh Kartisi dan juga Sanji. Ya, selama bukan Kartisi yang dapatin purple buff, menurut ini masih belum masalah untuk Blacklist sendiri. Cuman tim fight-nya mereka harus bisa nunggu ya, karena terkadang tim fight yang terjadi ini Wise lagi ambil purple, Wise lagi ada di mana, yang 4 ini udah tim fight aja. Dan dari Blacklist-nya, mereka mau gak mau sekarang agak sedikit sabar bertahan karena memang mereka unggul buat golnya. Cuman keunggulan jauh tadi ini sudah dikejar oleh tim Eko. Oke. Sementara untuk sekarang dari Lordnya udah langsung mereka set lagi di area tersebut. Mereka siap untuk membuat pemain-pemain dari Eko untuk masuk ke dalam jebakan defensif yang udah mereka buat. Edward sendirian melempar langsung ke bagian depan, tapi untuk Lordnya langsung ke reset. Mereka memanggil dengan satu lagi missile expert, langsung saja ada reinforced manipulation. Sakit banget. Tapi tetap terjadi hal tersebut dan OF-nya menghilang. Satu DP di luar utama mereka, tapi Godlike berhasil dapatkan juga oleh Valentina. Coba lihat Aji di bagian belakang berhasil mendapatkan langsung ke arah Sanji. Bahkan untuk kali ini Sanfordnya tertinggal sendirian. Dragon Tail dikeluarkan, tapi Edward begitu menggila, akan dia berhasil selamat. Untungnya masih ada pasif dengan begitu banyak darah yang langsung meningkat. Begitu pula dengan Edward, ada Prepo Mike tadi dikeluarkan, tapi Venus bisa melindungi. Kaltesi udah memberikan lagi damage yang begitu mematikan. Hanya saja sekarang web ini udah mulai masuk. Mereka langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang keempat, tapi ternyata masih belum bisa. Blacklist di setup kali ini oleh My Venus, tapi satu buah ketemu ternyata tidak bisa untuk membuat Blacklist melakukan endgame secepat mungkin. Tapi lihat Super Minion udah mulai masuk Kartisi untuk menahan Tempest of Blade di pop begitu saja. Membaing time dari seorang Kartisinya dan Eko Filipin. Mereka masih bisa untuk melakukan defensif, tapi bakal dikejar. Salvan ngebuka satu buah Blade Dragon Bomb mengincar ke arah seorang Wise kali ini. Edward mencoba untuk bertahan dengan satu buah David Fighter, namun ternyata kena stun dari Salvannya tumbang di tangan My Venus. Wow, Venus hampir saja tadi ke pick up dengan terpisah sendirian, tapi charge-nya berhasil menghancurkan Yuzong. Wah, sakit banget sih ini Kartisi sih. Tapi Haji lebih sakit tuh, lihat. Ini Hajinya di posisi yang belakang. Gak kesentuh sama sekali Pak Pulung. Ya, dia tinggal lompat saja Arcane. Yawi, what are you doing? Dan saja menghilang. Ada nomor 11 kena ke arah Yawi. Yawi ada di dalam tersebut, nggak jadi pulang, nggak jadi recall. Tapi sudah dikeluarkan dan benar untuk kali ini. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Lordnya. Lord selain presented by UBS Go berhasil mereka dapatkan, tapi terjatuh. Hampir saja Benny Kitty ke backdoor. Benny Cutie yang tidak diberi kesempatan karena terlihat di mapnya. Dan kali ini Blacklist, mereka mulai masuk ke area base dari Eko. Yawi mencoba untuk menahan. Masih ada satu buah Power of Nature, tapi Oh My Venus bersama dengan Ohem langsung flicker maju. Dan Yawi tidak mampu untuk bertahan. Dan Blacklist International memaksakan untuk bermain lagi di game yang kelima. Menahan match point untuk Eko Filipin. Wow. Gila. Game yang kelima belum mau mengalah. Benar-benar memberikan permainan.